Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nur Afifa dari jurusan PGSD absen 13. Di sini saya akan membuat video tugas UAS mata kuliah filsafat. Soal nomor 1, pengertian filsafat menurut etimologi dan terminologi. Secara etimologi, filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat dapat diartikan sebagai cinta terhadap kebijakan. Sedangkan filsafat secara terminologi dapat diartikan sebagai studi atau penelitian yang mendalam mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, logika, etika, dan realitas. Jadi, menurut saya, filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal dari semua pengetahuan yang di dalamnya tercangkup masalah epistemologis yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Berikut pertanyaan dari soal nomor 2 tentang landasan filsafat yang saya pahami. Yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang sifat, kecerdasan, dan kenyataan. Ini mencangkup pertanyaan tentang apa yang nyata dan bagaimana entitas itu berhubungan satu sama lain. Ontologi membahas tentang dasar-dasar realitas dan eksistensi. Contohnya yaitu objek-objek di dunia ini memiliki eksistensi yang nyata tanpa tergantung pada kesadaran kita. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan sumber, sifat, dan batasan pengetahuan. Ini mencangkup pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kita tahu, apa yang dapat kita ketahui, dan bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan yang sah. Epistemologi membahas tentang metode-metode dasar-dasar dan batasan-batasan pengetahuan manusia. Contohnya yaitu keyakinan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indera dan observasi langsung. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang menangani studi nilai dan penilaian. Ini mencangkup pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, indah atau jelek, serta nilai-nilai moral dan estetika. Aksiologi membahas dasar-dasar nilai dan norma dalam pemikiran manusia. Contohnya yaitu meliputi etika, deontologi yang menekankan kewajiban moral, etika konsekuensialisme yang fokus pada akibat tindakan, dan etika virtu yang menekankan pengembangan karakter baik. Selanjutnya soal nomor 5A, aliran filsafat. 1. Idealisme. Idealisme merupakan aliran yang menganggap bahwa kenyataan atau realistis tersusun dari jiwa dan juga ide. Istilah idealisme berasal dari kata idea yang artinya sesuatu yang hadir di dalam jiwa. Aliran tersebut menjadi sebuah awal yang sangat penting untuk perkembangan cara berpikir manusia. Yang kedua, rasionalisme. Aliran rasionalisme ini merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang bisa dipercaya. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. 3. Empirisme. Aliran ini lebih berfokus pada pengalaman yang dimiliki oleh seseorang sebagai sumber dari pengetahuan. Kata empirisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengalaman indrawi atau pengalaman observasi melalui panca indera. Empirisme merupakan suatu aliran yang sangat bertentangan dengan rasionalisme. Yang keempat, dualisme. Dualisme merupakan suatu aliran yang mengungkapkan bahwa realitas terdiri dari dua akar yang berlainan dan bertolak belakang.
Masing-masing akar itu bersifat unik dan tidak bisa dihilangkan. Sehingga ada beberapa tokoh yang mengungkapkan bahwa aliran ini adalah gabungan dari aliran idealisme dan aliran materialisme, atau aliran yang menggabungkan antara jiwa dan tubuh. 5. Positivisme. Positivisme berfokus pada suatu fakta yang nyata dan mengampingkan hal-hal di luar realitas dan kenyataan yang tidak terlihat. Aliran yang satu ini sangat dekat dengan aliran empirisme, yaitu sama-sama meyakini bahwa pengetahuan berdasar pada pengalaman yang didasari oleh indrawi. Aliran ini muncul pada abad ke-19, di mana dasar pemikiran ini bersumber pada pengetahuan yang berasal dari apa yang diketahui pasti dan hal yang nyata. 6. Realisme. Realisme merupakan sebuah aliran yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Menurut aliran ini, ia mempermasalahkan objek pengetahuan manusia, di mana realisme memandang bahwa objek pengetahuan yang diyakini oleh manusia berada di luar diri manusia. Misalnya saja pengetahuan mengenai bumi, pengetahuan mengenai kota, tak hanya ada di dalam pemikiran manusia yang mengamantingkan saja, namun juga ada dengan sendirinya dan tidak tergantung pada jiwa manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.